Jadi, kita berangkat ke pesta dengan pakaian begini. Tidak, kataku tadi, aku hanya untuk bersantap, kau untuk menaklukkan. Kita pergi kemana? Tepat ke sasaran. Rob, kutinju bahunya karena rasa ingin tahuku. Ayo, katakan. Dan ia tak mau mengatakan. Jangan meringis. Kalau kau betul jantan, ia berkecap-kecap. Akan aku hormati kau lebih daripada guruku sendiri. Kalau kau kalah, awas. Untuk seumur hidup kau akan jadi tertawaanku. Ingat-ingat itu, Mingke. Kau memperolokku, Rob? Tidak. Pada suatu kali, kau akan jadi bupati, Mingke. Mungkin kau akan mendapat kebupatian tandus. Aku doakan kau akan mendapatkan yang subur. Kalau Dewi itu kelak mendampingimu, jadi Raden Ayu. Aduhai, semua bupati di Jawa akan demam kepilau karena ini. Siapa bilang aku akan jadi bupati? Aku. Dan aku akan meneruskan sekolah ke Nederland. Aku akan jadi insinyur. Pada waktu itu, kita akan bisa bertemu lagi. Aku akan berkunjung padamu bersama istriku. Tahu kau pertanyaan pertama yang bakal kuajukan? Kau mimpi. Aku tak akan jadi bupati. Dengar dulu. Aku akan bertanya, hai Pilogini, mata keranjang, buaya darat, mana harimu? Rupa-rupanya kau masih anggap aku sebagai Jawa yang belum beradab. Mana ada Jawa, dan bupati pula, bukan buaya darat. Aku tak akan jadi bupati. Ia tertawa melecehkan, dan Dokar itu tak juga berhenti. Makin lama, makin jauh meninggalkan Surabaya. Aku agak tersinggung sebenarnya. Ya, aku memang mudah tersinggung. Rob tidak peduli. Memang dia pernah berkata, satu-satunya bukti pembesar Jawa tidak berniat punya harem hanya dengan beristri orang Eropa, Totok, atau Indo. Dengannya, ia tak bakal bermadu. Kerber mulai memasuki daerah Wonokromo. Lihat ke kiri, Rob menyerani. Sebuah rumah bergaya Tiongkok, berpelataran luas dan terpelihara rapi dengan pagar hidup. Pintu dan jendela depan tertutup, catnya serba merah. Tidak menarik perasaan keindahanku. Dan siapa tidak tahu rumah siapa dan apa itu? Rumah Plesir, Suhian, Babah Acong punya. Tapi Dokar berjalan terus. Tetap lihat ke kiri. Barang 100 atau 150 meter di sebelah kiri, rumah Plesir itu nampak kosong tanpa rumah. Kemudian menyusul rumah loteng dari kayu, juga berpelataran luas. Dekat di belakang pagar kayu terpasang papan nama besar dengan tulisan Borderidge Budzok. Dan setiap penduduk Surabaya dan Wonokromo, kiraku, tahu belaka. Itulah rumah hartawan besar Tuan Melema, Herman Melema. Orang menganggap rumahnya sebuah istana pribadi, sekalipun hanya dari kayu jati. Dari kejauhan sudah nampak atap sirapnya dari kayu kelabu. Pintu dan jendela terbuka lebar, tidak seperti pada rumah Plesir Acong. Berandanya tidak ada. Sebagai gantinya, sebuah konsol cukup luas dan lebar melindungi anak tangga kayu yang lebar pula. Lebih lebar daripada pintu depan. Sampai sejauh itu, orang hanya mengenal nama Tuan Melema. Orang sekali-sekali saja atau sama sekali tak pernah melihatnya lagi. Sebaliknya, orang lebih banyak menyebut-nyebut gundiknya, Nyai Ontosoroh. Gundik yang banyak dikagumi orang, rupawan, berumur 30-an, pengendali seluruh perusahaan pertanian besar itu. Dari nama Budzok itu,
Ia mendapatkan nama Ontosoro, sebutan Jawa. Kata orang, keamanan keluarga dan perusahaan dijaga oleh seorang pendekar Madura, Darsam, dan pasukannya. Maka tak ada orang berani datang iseng ke istana kayu itu. Aku terhenyak. Dokar tiba-tiba membelok, melewati pintu gerbang, melewati papan nama Buderzok, langsung menuju ke tangga depan rumah. Aku bergidik. Darsam yang belum pernah aku lihat itu muncul dalam benakku. Hanya kumis, tak lain dari kumis, sekepal dan celurit. Tak pernah ada cerita orang mendapat undangan dari istana angker sangar ini. Kesini, ia hanya mendengus. Seorang pemuda Indo-Eropa membuka pintu kaca, menuruni anak tangga, menyambut Surov. Nampaknya ia seumur denganku. Ia berwajah Eropa, berkulit pribumi, jangkung, tegap, kukuh. Hai Rob. Oh Rob, sambut Surov. Aku bawa temanku Rob. Tak apa toh? Kau tak ada keberatan kan? Pemuda itu tidak menyebut aku, pemuda pribumi. Lirikannya tajam menusuk. Aku mulai gelisah. Tahu sedang memasuki awal babak permainan. Kalau dia menolak Surov, akan tertawa. Dan dia akan tunggu aku merangkak ke jalan raya dalam haluan Darsam. Dia belum menolak, belum mengusir. Sekali saja bibirnya bergerak menghalau, God, kemana mesti aku sembunyi mukaku? Tapi tidak. Mendadak ia tersenyum mengulurkan tangan. Robert Melema. Ia memperkenalkan diri. Mingke, balasku. Ia masih juga menjabat tanganku, menunggu aku menyebutkan nama keluargaku. Aku tak punya, maka tak menyebutkan. Ia mengernyit. Aku mengerti. Barangkali dianggap aku anak yang tidak atau belum diakui ayahnya melalui pengadilan. Tanpa nama keluarga adalah Indo-Hina, sama dengan pribumi. Dan aku memang pribumi. Tapi tidak, ia tak menuntut nama keluargaku. Senang berkenalan denganmu. Mari masuk. Kami menaiki jenjang. Hatiku tak curiga melihat lirikannya yang tajam. Pemuda macam apa pula Robert Melema ini? Kecurigaan tiba-tiba hilang sirna. Suasana baru menggantikan. Di depan kami berdiri seorang gadis berkulit putih, halus, berwajah Eropa, berambut dan bermata pribumi. Dan mata berkilauan itu seperti sepasang kejora, dan bibirnya tersenyum meruntuhkan iman. Kalau gadis ini yang dimaksud Surov, dia benar, bukan saja menandingi, malah mengatasi Sri Ratu. Hidup dari darah dan daging, bukan sekedar gambar. Annelies Milema. Ia mengulurkan tangan padaku, kemudian pada Surov. Suara yang keluar dari bibirnya begitu mengesani. Tak mungkin dapat kelupakan seumur hidupku. Kami berempat duduk di rotan. Rupert Surov dan Robert Milema segera terlibat dalam percakapan tentang sepak bola, pertandingan besar yang pernah mereka saksikan di Surabaya. Aku merasa kikuk untuk mencampuri. Tak pernah aku suka pada sepak bola. Mataku mulai menggerayangi ruang tamu yang luas itu. Perabot, langit-langit, kandil-kandil kristal yang bergelantungan, lampu-lampu gas gantung dengan kawat penyalur dari tembaga, entah di mana sentralnya, potret Ratu Emma yang telah turun tahta terpasang pada figura kayu berat. Dan untuk kesekian kali, pandang ini berhenti pada wajah Annelies juga. Sebagai penjual perabot rumah tangga, sekali caup sudah dapat aku menentukan barang-barang itu mahal belaka, dikerjakan oleh para tukang yang mahir, permadani di bawah sirte, bergambar motif yang tak pernah kutemui. Mungkin pesanan khusus,
Lantainya terbuat dari parket, tegel kayu yang mengkilat oleh sengir sepatu. Mengapa diam saja? Tegur analis dengan suara manis dalam Belanda pergaulan. Sekali lagi kutatap wajahnya. Hampir-hampir aku tak berani menentang matanya. Tiadakah dia jijik padaku? Sudah tanpa nama keluarga dan pribumi pula. Aku hanya bisa menjawab dengan senyum-senyum. Dan sekali lagi melepas pandang pada perabot. Dan semua serba bagus di sini. Suka kau di sini? Suka sekali. Dan sekali lagi kupandangi dia. Sesungguhnya kecantikannya memang memukau. Di tengah-tengah kemewahan ini, ia nampak anggun. Merupakan bagian yang mengatasi segala yang indah dan mewah. Mengapa kau sembunyikan nama keluargamu? Tanyanya. Tak ada kusembunyikan, jawabku, dan mulai gelisah lagi. Apa perlu benar kusebutkan? Aku lirik Rupert Surov. Ia tak tertikam oleh lirikanku. Ia sedang asyik tenggelam dalam sepak bolanya dengan Robert Mellema. Sebelum aku tarik lirikanku, mendadak ialah yang justru melepas lirikannya. Tentu, sambut analis. Nanti disangka kau tak diakui oleh ayahmu. Aku tak punya. Betul-betul tak punya. Jawabku nekat. Oh, serunya pelan. Maafkan aku. Ia terdiam sejenak. Tak punya pun baik, katanya kemudian. Aku bukan Indo, tambahku dengan nada membela diri. Oh, sekali lagi ia berseru. Bukan? Rasanya ada gendang bermain dalam jantungku. Dia sudah tahu sekarang, aku pribumi. Pengusiran setiap saat bisa terjadi. Tanpa melihat dapat, aku rasai lirikan Robert Surov sedang menaksir-naksir bagian-bagian tubuhku yang tak tertutup. Ya, seperti gagak sedang menaksir-naksir calon bangkai. Waktu aku angkat pandangku, kulihat Robert Mellema menikam analis dengan pandangnya. Dan pada waktu itu, beralih padaku, bibirnya menjadi garis tipis lurus. Astaga, mau jadi apa aku ini? Haruskah aku terusir seperti anjing dari rumah yang serba mewah ini, di bawah derai tawa Robert Surov? Tak pernah aku merasa secemas sekarang. Dengan Surov menikam batang leherku. Pandang pemuda melemah padaku masih belum ditarik. Bahkan berkedip pun ia tidak. Analis menatap Robert Surov, kemudian pada abangnya, kemudian kembali padaku. Sejenak penglihatanku kabur. Yang nampak hanya gaun panjang putih analis, tampak wajah tanpa anggota badan. Dan gaun itu tidak berlengan, berkilauan pada setiap gerak. Sekarang aku semakin mengerti. Memang sudah jadi maksudnya untuk menghinakan aku di rumah orang. Dan sekarang aku hanya dapat menunggu meledaknya pengusiran. Sebentar lagi si Darsam pendekar akan dipanggil, disuruh melemparkan aku ke jalan raya. Jantung menggila. Ini terasa mendadak tak lagi berdenyut mendengar lengking tawa analis. Lambat-lambat ku naikkan pandang padanya. Giginya gemerlapan, nampak lebih indah dari semua mutiara yang tak pernah kulihat. Ahoy, Pirokinik, dalam keadaan begini pun kau masih sempat mengagumi dan memuja kecantikan. Mengapa pucat? Tanya analis seperti sedang memberi ampun. Pribumi juga baik, katanya masih tertawa. Pandang Robert Mellema sekarang tertuju pada adiknya dan analis menantangnya dengan pandang terbuka. Sang abang menghindari. Permainan sandiwara apa semua ini? Robert Surov tak bicara sesuatu. Robert Mellema juga tidak. Apa dua pemuda itu sedang bermain mata? Memaksa aku untuk meminta maaf. Hanya karena aku tak punya nama keluarga. Dan pribumi pula. Mengapa aku harus melakukannya? Tidak. Pribumi juga baik, ulang analis bersungguh. Ibuku juga pribumi Jawa.
Kau tamuku, Mingge. Suaranya mengandung nada memerintah. Aku baru mengembus nafas lega. Terima kasih. Nampaknya kau tak suka pada sepak bola. Aku pun tidak. Mari duduk di tempat lain. Ia berdiri menyilakan, mengulurkan tangan, dengan manjanya minta digandeng. Aku berdiri, mengangguk minta maaf pada abangnya dan Suro. Mereka ikuti kami dengan pandang. Analis menoleh dan meninggalkan senyum maaf pada tamu yang ditinggalkannya. Ruang tamu luas itu kami lintasi. Terasa olehku, langkahku tidak tetap. Pandang dua pemuda itu terasa menusuk punggungku. Kami memasuki ruang belakang yang lebih mewah lagi. Juga di sini, dinding seluruhnya terbuat dari kayu jati yang dipolitur coklat muda. Di pojokan berdiri seperangkat meja makan dengan 6 kursi. Di dekatnya terdapat tangga naik loteng. Kenap bertugur di 3 pojok lainnya. Di atasnya berdiri jambang bunga dari tembikar bikinan Eropa. Bunga-bungaan bersembulan dari dalamnya, dalam keranjang yang serasi. Analis mengikuti pandangku, berkata, aku sendiri yang merangkai. Siapa gurunya? Mama sendiri. Bagus sekali. Melihat mataku terpancang pada lemari pajang, ia bawa aku ke sana. Lemari itu berdiri pada dinding di tentang meja makan. Di dalamnya terpajang benda-benda seni, tak pernah kulihat sebelumnya. Tak ada kubawa kuncinya, kata analis. Itu yang paling kusukai. Ia menuding pada patung kecil dari perunggu. Kata Mama, itu Firaun Mesir. Ia berpikir sejenak. Kalau tak salah namanya Nefertiti, seorang putri yang sangat cantik. Apapun nama patung itu, aku heran juga. Seorang pribumi, gundik pula, tahu nama seorang Firaun. Di dalamnya terdapat juga patung Erlangga ukiran Bali, duduk di atas punggung Garuda. Berbeda dari yang lain-lain, patung ini tidak terbuat dari kayu sawok, tapi sejenis kayu yang aku tak pernah tahu. Pada papan pertama terdapat deretan topeng kecil. Dari gerabah bergambarkan aneka muka binatang. Itu topeng-topeng cerita Shinjen Kui. Ia menerangkan, pernah dengar ceritanya? Belum. Suatu kali aku akan ceritai. Mau kau kiranya? Pertanyaan itu terdengar ramah dan semana, menenggelamkan seluruh kemewahan dan perbedaan yang ada. Dengan senang hati. Kalau begitu, kau tentu suka datang lagi kemari. Suatu kehormatan. Tak ada kulit kerang besar pada kaki kenat, seperti halnya di gedung-gedung kebupatian yang pernah kulihat. Sebuah fonograf terletak di atas meja pendek beroda kecil pada 4 kakinya. Bagian bawah fonograf dipergunakan untuk tempat tabung musik. Meja itu sendiri berukir berlebihan dan nampaknya barang pesanan. Semua indah, dan yang terindah tetap analis. Mengapa kau diam saja? Tanyanya lagi. Kau bersekolah? Kawan sekolah Robert Surov. Rupa-rupanya abangku bangga punya teman dia. Seorang murid HBS. Sekarang aku sendiri juga punya teman murid HBS. Kaulah itu. Tiba-tiba ia menengok ke pintu belakang dan berseru. Mama, sini. Mama ada tamu. Dan segera kemudian muncul seorang wanita pribumi berkain, berkebaya putih, dihiasi rendah-rendah mahal. Mungkin bikinan Narden, seperti diajarkan di ILS dulu. Ia mengenakan kasut beledu hitam, bersulam benang perak. Permunculannya begitu mengesani.
karena dandanannya yang rapi, wajahnya yang jernih, senyumnya yang keibuan, dan riasnya yang terlalu sederhana. Ia kelihatan manis dan muda, berkulit tangsat, dan yang mengagetkan aku adalah Belandanya yang baik, dengan tekanan sekolah yang benar. Ya, analis, siapa tamumu? Ini Mama, Mingke namanya, pribumi Jawa Mama. Ia berjalan menghampiri aku dengan sederhananya, dan inilah rupanya Nyai Ontosoro yang banyak dibicarakan orang, buah bibir penduduk Wonokromo dan Surabaya. Nyai penguasa berderit Betezok. Belajar HBS Mama. Oh ya, betul itu, tanyanya padaku. Dan aku ragu, haruskah aku ulurkan tangan seperti pada wanita Eropa, atau aku hadapi dia seperti wanita pribumi? Jadi aku harus tidak peduli. Tapi dialah justru yang mengulurkan tangan. Aku terheran-heran dan kikuk menerima jabatannya. Ini bukan adat pribumi Eropa. Kalau begini caranya, tentu aku akan mengulurkan tangan terlebih dahulu. Tamu analis juga tamuku, katanya dalam Belanda yang fasih. Bagaimana aku harus panggil? Tuan, Sinyo, tapi bukan Indo. Bukan Indo. Apa aku harus panggil dia Nyai atau Mebro? Betul, belajar HBS, tanyanya tersenyum ramah. Betul. Orang memanggil aku Nyai Ontosoro. Mereka tidak bisa menyebut Betezok. Nampaknya Sinyo ragu menyebut aku demikian. Semua memanggilku begitu. Jangan segan. Aku tak menjawab. Dan nampaknya ia memaafkan kegugikanku. Kalau Sinyo pelajar HBS, tentu Sinyo putra bupati. Bupati mana itu, Nyo? Tidak. Begitu segannya Sinyo menyebut aku. Kalau ragu, tak menghinakan diri Sinyo. Panggil saja Mama, seperti analis juga. Ya Mingke, gadis itu memperkuat. Mama benar, panggil saja Mama. Bukan putra bupati manapun Mama. Dan dengan memulai sebutan baru itu, kekikukanku, perbedaan antara diriku dengannya, bahkan juga keasingannya, mendadak lenyap. Kalau begitu, tentu putra pati. Nyai Ontosoro meneruskan. Ia masih berdiri di hadapanku. Silakan duduk. Mengapa berdiri saja? Putra pati pun bukan Mama. Terserahlah. Setidak-tidaknya senang juga ada teman analis datang berkunjung. Hei An, yang benar layani tamumu ya. Tentu Mama, jawabnya riang seakan mendapatkan restu. Nyai Ontosoro pergi lagi melalui pintu belakang. Aku masih terpesona melihat seorang wanita pribumi bukan saja berbicara Belanda. Begitu baik, lebih karena tidak mempunyai suatu kompleks terhadap tamu pria. Di mana lagi bisa ditemukan wanita semacam dia? Apa sekolahnya dulu? Dan mengapa hanya seorang nyai? Seorang gundik? Siapa pula yang telah mendidiknya jadi begitu bebas seperti wanita Eropa? Keangkeran istana kayu ini berubah menjadi maliga teka-teki. Aku senang ada tamu untukku. Analis semakin riang mengetahui ibunya tidak berkeberatan. Tidak ada yang pernah mengunjungi aku. Aku takut datang kemari. Juga teman-teman sekolahku dulu. Apa sekolahmu dulu? ILS. Tidak tamat. Belum lagi kelas 4. Mengapa tak diteruskan? Analis menggigit jari memandangi aku. Ada kecelakaan? Jawabnya tak meneruskan. Tiba-tiba ia bertanya, kau Islam? Mengapa? Supaya tak termakan babi olehmu. Terima kasih ya. Seorang pelayan wanita menghidangkan susu coklat dan kue. Dan pelayan itu tidak datang merangkak-rangkak seperti pada majikan pribumi.
Malah dia melihat padaku seperti menyatakan keheranan. Tak mungkin yang demikian terjadi pada majikan pribumi. Dia harus menunduk terus, dan alangkah indah kehidupan tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain. Tamuku Islam, kata analis dalam Jawa pada pelayannya. Katakan di belakang sana, jangan sampai tercampur babi. Kemudian dengan cepatnya ia berpaling padaku dan bertanya, mengapa kau masih juga diam saja? Mengagumi rumah ini, kataku. Serba indah. Betul-betul senang kau di sini. Tentu saja. Kau tadi pucat. Mengapa? Keramahannya cukup mempesonakan dan memberanikan. Mengapa? Tidak tahu. Aku kembali bertanya, karena tak pernah menyangka akan bisa berhadapan dengan seorang dewi secantik ini. Ia terdiam dan menatap aku dengan mata kejurannya. Aku menyesal telah mengucapkannya. Ragu dan perlahan ia bertanya, siapa kau maksud dewi itu? Kau. Desauku juga ragu. Ia meneleng. Air mukanya berubah. Matanya membeliak. Aku? Kau katakan aku cantik? Aku menjadi berani lagi menegaskan. Tanpa tandingan. Mama, petik analis dan menoleh ke pintu belakang. Celaka, petikku mengimbangi. Dalam hati saja tentu. Gadis itu pergi ke pintu belakang. Dia akan mengadu pada Nyai. Anak sinting, tak sebanding dengan kecantikannya. Dan dia akan mengadu, aku telah berbuat kurang ajar. Memang rumah celaka ini. Tidak, bukan kecelakaan. Kalau terjadi sesuatu, itu hanya akibat perbuatan sendiri. Nyai muncul di depan pintu. Analis menggandengnya. Berdua mereka berjalan ke arahku. Jantungku kembali berdebar kencang. Berkali aku memang telah bersalah. Hukumlah si lancang mulut ini, asal jangan permalukan aku di hadapan Robert Suroh. Ada apa lagi, An? Apa dia mengajak bertengkarnya? Tidak bertengkar, sambar gadis itu. Kemudian mengadu dengan manja. Mama, tangannya menunjuk padaku. Coba Mama, masa Mingke bilang aku cantik? Nyai menatap aku, kepalanya agak meneleng. Kemudian memandangi anaknya. Berkata ia dengan suara rendah sambil meletakkan dua belah tangannya pada bau analis. Kan aku sudah bilang, sering bilang, kau memang cantik. Dan cantik luar biasa. Kau memang cantik, An. Sinyo tidak keliru. Oh Mama, analis berseru sambil menjepit ibunya. Wajahnya kemerahan dan matanya memandangi aku. Berkilau, berbinar-binar. Dan terbebaslah aku dari kekhawatiran. Sekarang Nyai duduk di kursi sampingku, berkata cepat. Karena itu aku senang kau datang, Nyo. Kan nama si Nyo Mingke. Dia tak pernah bergaul, wajar seperti anak-anak Indo lain. Dia tidak menjadi Indo, Nyo. Aku bukan Indo, bantah si gadis. Tak mau jadi Indo. Aku mau hanya seperti Mama. Aku semakin heran, apa yang hidup dalam keluarga ini. Nah, Nyo, kau dengar sendiri, dia lebih suka jadi pribumi. Mengapa Sinyo diam saja? Tersinggung barangkali kesebut hanya dengan kau dan Sinyo, tanpa gelap. Tidak, Mama, tidak, jawabku bobok. Kau kelihatan bingung. Siapa pula tidak bingung dalam keadaan seperti ini? Bahkan dia sendiri, Nyai Ontosoro, menampilkan diri di hadapku seakan seorang yang sudah kenal begitu lama dan baik. Tapi aku terlupa siapa. Seorang wanita yang seakan pernah melahirkan aku dan lebih dekat padaku daripada bunda. Sekalipun nampak lebih muda. Aku tunggu-tunggu meledaknya kemarahan Nyai karena puji-pujian itu.
Tapi ia tidak marah, tepat seperti Bunda, yang juga tidak pernah marah padaku. Terdengar peringatan pada kuping batinku. Awas, jangan samakan dia dengan Bunda. Dia hanya seorang nyai-nyai, tidak mengenal perkawinan syah, melahirkan anak-anak tidak syah. Sejenis manusia dengan kadar kesusilaan rendah, menjual kehormatan untuk kehidupan senang dan mewah. Dan tak dapat aku katakan dia bodoh. Bahasa Belandanya cukup fasih, baik, dan beradab. Sikapnya pada anaknya halus dan bijaksana, dan terbuka, tidak seperti ibu-ibu pribumi. Tingkah lakunya tak beda dengan wanita Eropa terpelajar. Ia seperti seorang guru dari aliran baru yang bijaksana itu. Beberapa orang guruku yang keranjingan, kata modern, sering mengedepankan contoh tentang manusia baru di zaman modern ini. Mungkinkah nyai mereka masukkan ke dalam daftarnya? Itulah kan, ia menambahi, kau tidak punya pergaulan. Maunya di dekat mama saja. Sudah besar, tapi tetap seperti bocah cilik. Secepat kilat, kata-katanya kemudian ditujukan padaku. Yo, kau bisa memuji-muji gadis? Pertanyaan itu menyambar sebagai kilat. Melihat gelagat yang baik itu, aku pun didorong untuk menangkis secara kilat dan bisik-bisik pula. Kalau gadis itu memang cantik, kan tiada buruk memujinya. Gadis Eropa atau pribumi? Bagaimana gadis pribumi bisa dipuji? Didekati saja pun sulit. Tentu saja gadis Eropa. Berani Sinyo lakukan itu. Kami diajar untuk secara jujur menyatakan perasaan hati kami. Jadi, kau berani memuji-muji kecantikan gadis Eropa di hadapan orangnya sendiri? Ya, Mama. Guru kami mengajarkan adab Eropa. Kalau dia kau puji, apa jawabannya? Makian. Tidak, Mama. Tidak ada orang yang tidak suka pada pujian, kata guruku. Kalau orang merasa terhina karena dipuji, katanya pula, tandanya orang itu berhati culas. Lantas, bagaimana jawab gadis Eropa itu? Jawabnya Mama, terima kasih. Jadi seperti dalam buku-buku itu, dia membaca buku-buku Eropa. Nyai yang seorang ini. Benar Mama, seperti dalam buku-buku cerita. Nah, jawablah terima kasih. Seperti pada gadis pribumi, analis merah tersipu. Ia tetap membisu. Kalau gadis Indo, bagaimana? Tanya Nyai. Kalau mendapat didikan Eropa yang baik, sama saja Mama. Kalau tidak, apalagi sedang jengkel, kadang memaki. Sering Sinyo kena maki. Aku tahu sekarang mukaku yang merah. Ia tersenyum berpaling pada anaknya. Kau dengar sendiri itu, An. Ayo, katakan terima kasihmu. Nanti dulu. Begini yo, coba ulangi lagi puji-pujianmu biar aku ikut dengar. Sekarang aku jadi malu, terpental-pental. Manusia apa yang aku hadapi ini? Terasa benar ia pandai menawan dan menggenggam aku dalam tangannya. Tidak boleh dengar, tanyanya kemudian melihat pada wajahku. Baiklah, ia pergi menyingkir. Aku dan analis mengawasinya sampai ia hilang di balik pintu. Dan berpandang-pandang, kami seperti dua orang bocah yang sama-sama kaget. Aku meledak dalam tawa lepas. Ia menggigit bibir dan longos. Keluarga macam apa ini? Rubet Melema dengan lirikannya yang seram menusuk. Analis Melema yang kekanak-kanakan. Nyai Ontosora yang pandai menawan dan menggenggam hati orang. Sehingga aku pun kehilangan pertimbangan bahwa ia hanyalah seorang gundi. Bagaimana pula Tuan Herman Melema, pemilik seluruh kekayaan melimpah ini? Mana ayahmu? Tanyaku menyingkiri percakapan sambung sebelumnya.
Anales mengerutkan kening. Kecerahannya hilang. Tak perlu kau ketahui. Untuk apa? Sedang aku sendiri tak ada keinginan untuk tahu. Mama pun tidak ingin tahu. Mengapa? Tanyaku. Suka kau mendengarkan musik? Tidak sekarang. Dan begitulah percakapan larut sampai makan siang dihidangkan. Robert Melema, Robert Surov, Anales, dan aku duduk mengepung meja. Seorang pelayan muda, wanita, berdiri di dekat pintu, menunggu perintah. Surov duduk di samping temannya dan antara sebentar mencuri pandang padaku dan pada Anales. Mama duduk pada kepala meja. Hidangan itu berlebih-lebihan. Yang pokok adalah sapi muda. Makanan yang baru untuk pertama kali kucicipi dalam hidupku. Analis duduk di sampingku dan melayani aku dalam segala hal. Seakan aku seorang tuan Eropa atau seorang Indo yang sangat terhormat. Nyai makan tenang-tenang, seperti wanita Eropa tulen lulusan boarding school Inggris. Kuperhatikan sungguh-sungguh letak sendok dan garpu, penggunaan sendok sup dan pisau-pisau, garpu daging, juga servis untuk 5 orang itu. Semua tiada celanya. Pisau baja putih itu nampak tak terasa pada batu, tapi pada asahan roda baja, sehingga tak barut-barut. Bahkan juga letak serbet dan kobokan, serta letak gelas dalam lapisan pembungkus perak tidak ada cacatnya. Robert Surov makan dengan lahap seakan belum makan dalam 3 hari belakangan ini. Aku ragu sekali. Analis hampir-hampir tak makan, hanya karena memperhatikan dan melayani aku yang seorang ini. Waktu Nyai berhenti makan, aku pun berhenti. Apalagi Analis. Robert Surov meneruskan makannya, dan nampak tak begitu mengindahkan Nyai. Dan sampai sebegitu jauh sebelum aku dengar wanita itu berbicara pada anak laki-lakinya. Hingga panggil Nyai. Benarkah orang sudah mulai bisa bikin es? Es yang benar-benar dingin seperti dalam buku-buku itu. Seperti yang membeku di musim salju di Eropa. Betul, Mama. Setidak-tidaknya menurut surat kabar. Surov menelan sambil mendelik padaku. Aku hanya mau tahu apa berita koran itu benar. Nampaknya semua akan bisa dibikin oleh manusia, Mama, jawabku. Tapi dalam hati aku heran ada orang bisa meragukan berita koran. Semua tidak mungkin, bantahnya. Percakapan berhenti seperti direm. Robert Melema mengajak temannya pergi. Mereka berdiri dan pergi tanpa memberi hormat pada wanita pribumi itu. Maafkan temanku itu, Mama. Ia tersenyum, mengangguk padaku. Berdiri, kemudian juga pergi. Pelayan membereskan meja. Mama, meneruskan pekerjaan di kantor. Anales menerangkan. Sehabis makan siang begini, aku pun harus bekerja di belakang. Apa yang kau kerjakan? Mari ikut. Bagaimana temanku nanti? Tak perlu kau risaukan. Abangku pasti akan mengajaknya pergi. Sehabis makan siang, biasanya ia pergi berburu burung atau tupai dengan senapan angin. Mengapa mesti sehabis makan siang? Burung-burung dan tupai juga sudah kenyang dan mengantuk. Tidak gesit. Ayo, mari ikut. Setidak-tidaknya kalau kau tak ada keberatan. Seperti seorang bocah membututi ibunya, aku berjalan di belakangnya. Dan sekiranya ia tak cantik dan menarik, mana mungkin yang demikian bisa terjadi? Piroginik. Melalui pintu belakang, kami memasuki ruangan berisikan tong-tong kayu bergelang-gelang besi. Pada sebuah yang terbesar, terdapat pesawat pengaduk di atasnya. Bau susu sapi memenuhi ruangan. Orang bekerja tanpa mengeluarkan suara seperti bisu. Antara sebentar, mereka menyeka badan dengan sepotong kain. Masing-masing mengenakan kain pengikat rambut berwarna putih. Semua berbaju putih
dengan lengan tergulung 10 cm di bawah sikut. Tidak semua lelaki, sebagian perempuan nampak dari kain batik di bawah baju putihnya. Perempuan bekerja pada perusahaan, mengenakan baju belacu pula. Perempuan kampung berbaju dan tidak di dapur rumah tangga sendiri. Apakah mereka berkemban juga di balik baju belacu itu? Aku perhatikan mereka seorang demi seorang. Mereka hanya sekilas memerhatikan aku. Analis mendekati mereka seorang demi seorang, dan mereka memberikan tabik tanpa bicara, hanya dengan isyarat. Itulah untuk pertama kali ku ketahui gadis cantik kekanak-kanakan ini ternyata seorang pengawas yang harus diindahkan oleh para pekerja, laki-laki dan perempuan. Aku sendiri masih termangu melihat perempuan meninggalkan dapur rumah tangga sendiri, berbaju kerja, mencari penghidupan pada perusahaan orang, bercampur dengan pria. Apa ini juga tanda zaman modern di India? Aku mengangguk. Ia menatap aku seakan hendak membaca keherananku. Bagus kan? Semua berbaju putih. Semua. Itu hanya mengikuti kebiasaan di Netherlands sana. Hanya di sini cukup dengan belacu, bukan lena. Aturan pemerintah kota di sana. Ia tarik tanganku dan diajaknya keluar ke sebuah lapangan terbuka. Tempat penjemuran hasil bumi. Beberapa orang bekerja membalik keledai, jagung pipilan, kacang hijau, dan kacang tanah. Begitu kami datang, semua berhenti bekerja dan memberi tabik dengan anggukan dan tangan sebelah dinaikkan ke atas. Semua bercabing bambu.